Minasan, konnichiwa. Selamat datang di Nikiasto episode ke-7, sekaligus episode perdana kita mengadakan podcast offline nih. Nah, karena episode kali ini spesial sekali, tentunya kita juga mendatangkan narasumber yang juga spesial. Di sini beliau adalah Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Brawijaya, Ibu Elizabeth Warobroto Purwaningrum. Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, iya. Ibu, terima kasih sudah berkenan untuk hadir di acara podcast kami ini. Ini adalah episode yang spesial, Ibu, karena kita sudah jalan 6 episode online dan sekarang adalah pertama kalinya kami mengadakan episode offline bersama dengan Ibu. Sebenarnya kami yang menghadiri gitu ya, Bu ya, bukan Ibu yang menghadiri kami, tapi gitu ya. Iya, langsung menghadiri, tapi nggak apa-apa lah. Nah, Sensei, saya panggil Wara Sensei aja, Sensei. Kali ini kami ingin tanya-tanya tentang masa kuliah Sensei waktu dulu S1. Nah, setahu saya Sensei dulu kuliah S1 Bahasa Jepang di Unpad ya, Sensei? Pajajaran. Iya, betul. Di Bandung ya, Universitas Bandung. Pajajaran. Memang asli Bandung, Sensei? Enggak juga, saya itu kalau ditanya aslinya mana saya yang bingung. Oh gitu. Cuma numpang aja. Saya lahirnya sebenarnya di Malang, cuma memang dari kecil ya sampai kuliah itu di Jawa Barat dibesarkannya. Jadi mungkin logatnya kadang nggak diakui sebagai orang Jawa, juga kalau di Jawa Barat nggak diakui sebagai orang Sunda. Tapi orang Indonesia aja. Orang Indonesia aja ya. Lalu kuliah di Bandung jurusan apa sih? Jurusannya saya itu masuk di program studi Bahasa dan Sastra Jepang. Bahasa dan Sastra Jepang. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa memilih bahasa Jepang sih? Waduh, pertanyaannya nih susah nih. Sebenarnya saya itu kan SMA saya IPA ya. Kalau dulu tuh SMA-nya tuh IPA. Kemudian saya memang dari waktu SMA saya suka bahasa. Waktu itu saya pengen masuk kelas bahasa, tapi waktu itu enggak ada kelas bahasa. Tapi saya tuh juga enggak suka pelajaran ekonomi, hukum tuh saya nggak suka. Tapi saya suka IPA. Jadi akhirnya saya masuk ke IPA. Kemudian pas saya lulus, saya juga nggak kebayang mau masuk bahasa Jepang tuh nggak kebayang ya. Cuma waktu itu pemikiran saya cuma gini, saya tuh pengen ke luar negeri gitu. Gimana caranya gitu. Terus saya lulus, saya juga ikut kalau dulu tuh namanya apa ya, SMPTN gitu ya, semacam SMPTN. Saya daftar ya sesuai dengan bidang saya di IPA. Ya saya daftar waktu itu kemana ya, ke ITB sih sama ke UGM ya. Tapi dua-duanya tidak lolos. Persaingan dulu kan memang sangat ketat ya, sama seperti sekarang. Akhirnya saya ikut yang program apa, IPC, yang IPS. Ya, Sensei karena suka bahasa, akhirnya Sensei milih nih bahasa. Waktu itu bahasa Inggris dan bahasa Jepang, yang diterima bahasa Jepang. Cuma Sensei waktu itu pikiran, saya pengen ke luar negeri gitu. Luar negeri melalui bahasa apa gitu. Akhirnya saya diterima di Unpad, karena kan wilayah saya areanya Jawa Barat ya, jadi universitas yang ada di Jawa Barat. Ya itu asalnya dari itu, nggak ada yang seperti sekarang minatnya apa seneng anime atau enggak. Dulu saya pengen ke luar negeri gitu. Pengen ke luar negeri aja ya. Belajar bahasa apa aja. Seperti itu. Alhamdulillah keterimanya di bahasa Jepang. Di bahasa Jepang. Akhirnya ya kalau saya waktu itu prinsipnya karena saya udah masuk di satu bidang ya saya harus total gitu ya di sini saya pelajari, walaupun saya nggak punya dasar bahasa Jepang seperti itu. Jadi banyak pengalaman menarik waktu kuliah karena teman-teman sensei dulu itu banyak yang latar belakangnya bahasa Jepang. Jadi misalnya contoh ya, ada cerita gitu lucu, ada native masuk cerita ceritanya lucu, teman-teman udah semua tertawa, sensei di belakang gini aja. Terus langsung udah ketawa gitu, baru sensei tanya, apa itu tadi ceritanya? Gini. Oh, baru sensei ketawa sendiri, ngakak sendiri. Jadi ketinggalan karena nggak tahu, telat gitu ya. Seperti itu.
Terus ya ada tekanannya gini, misalnya kalau karena saya nggak punya latar belakang bahasa Jepang, teman-teman semua sudah bisa, akhirnya kayak misalnya contohnya belajar hiragana aja ya, yang dasar belajar hiragana seperti itu. Ada tekanan gini, saya kok nggak bisa, itu teman-teman udah bisa. Jadi ada rasa takut, rasa khawatir itu ada ya. Tapi sekali lagi ya, gimana sih kita bisa melampaui rasa takut, rasa itu. Ya alhamdulillah bisa ya. Saya harus bisa gitu. Walaupun takut juga gitu. Iya. Khawatir. Lalu iya benar ya Sensei, kalau dari sekarang kan misalnya teman-teman ingin belajar bahasa Jepang itu, saya lihat dari anime ini gitu, ingin belajar bahasa Jepang. Kalau waktu Sensei S1 dulu kan mungkin anime atau drama Jepang kan belum banyak seperti sekarang gitu ya Sensei. Lalu mungkin referensi dari Jepang itu dari buku kah atau dari film kah gitu Sensei? Murni kalau dulu zaman sensei bilang zaman batu. Karena nggak banyak ya sumber yang bisa dipelajari seperti itu. Jadi memang referensi utama itu ya buku. Tapi buku itu pun kalau zaman dulu sensei itu misalnya belajar kanji cuma ada satu buku aja yang jadi bahan referensi. Jadi sulit. Iya. Paling kita mengandalkan itu ya di perpustakaan, atau misalnya kalau dulu sensei itu misalnya ada kakak kelas yang dapat kesempatan ke Jepang gitu, nanti sensei misalnya titip ya buku apa gitu. Iya. Seperti itu. Jadi kalau sensei lihat sekarang mahasiswa sekarang tuh berbahagialah gitu, karena banyak sumber untuk belajar. Betul. Banyak sumber untuk bisa lebih maju gitu ya, nggak sesulit dulu. Iya, banyak referensi dulu banyak tuh. Referensi. Mungkin novel-novel sih banyak ya dulu ya. Iya, tapi sulit apanya diperolehnya seperti itu. Ada juga misalnya novel kuno seperti yang bahasa Jepang ya kuno ya, bukan bukan gendaibun seperti itu. Agak sulit dipelajarinya. Dan kan nggak langsung bisa paham ya, langsung bisa paham. Berarti sewaktu kuliah S1 tadi tantangannya itu ya Sensei, karena tidak punya basic bahasa Jepang, jadi berusahanya tuh lebih ekstra gitu Sensei. Effortnya lebih ekstra ya. Lalu setelah Sensei lulus S1 nih dari Universitas Pajajaran, itu Sensei langsung lanjut S2 atau gimana Sensei? Enggak, saya langsung bekerja. Kebetulan pas lulus itu ya diterima bekerja. Waktu itu saya ya masih di area Bandung situ, ada perusahaan joint venture. Kemudian saya diterima di situ. Saya tugas rutinnya waktu itu ya interpreter ya, penerjemah lisan, tulisan, dan juga mengajar karyawan yang akan berangkat training ke Jepang seperti itu. Oh, seperti ini ya, LPK bidan sih? Enggak sih, jadi perusahaan itu dia memang menyediakan kelas bahasa Jepang khusus untuk karyawannya yang akan di training di Jepang seperti nanti belajar dengan saya, gurunya. Kemudian biasanya kalau waktu mereka pergi itu kita mendampingi mereka di sana. Jadi kayak ibunya. Karyawannya itu muda-muda juga ya. Waktu itu saya kerja di Kanebo Tomeng, perusahaan tekstil. Jadi yang dikirim itu ada karyawati, ya juga ada karyawan seperti itu. Langsung bisa ke luar negeri tuh ya Sensei? Nggak sengaja ya. Kemudian lanjut S2-nya itu di UB Sensei? S2-nya di UB. S2-nya di UB saja. Karena ya kegiatan pekerjaan itu banyak, dan waktu itu saya sudah menikah. Memang jarak saya dari S1 ke S2 itu memang jauh ya. Jauh. Jadi saya milih ada program magister dibuka, sudah di sini aja supaya dekat, dekat dengan keluarga, juga masih bisa mengajar. Oh iya. Tapi termasuk terlambat ya Sensei ya S2-nya. Nanti kalau Anda jangan terlambat. Kejar terus waktu masih bisa ya, waktu belum menikah seperti itu dikejar terus. Kalau boleh tahu S2-nya ngambil apa Sensei? Saya bidangnya linguistik. Linguistiknya tuh linguistik terapan sih, di bidang pendidikan. Linguistik terapan. Kemudian setelah itu langsung mengajar di UB atau bagaimana sih?
Saya itu mengajar di UB itu sudah dari tahun 2002 sebenarnya. 2002. Oh iya. Dari tahun 2002. Cuma memang waktu itu prodi pendidikan Jepang kan belum ada ya. Adanya prodi pendidikan prodi sastra Jepang. Jadi saya home base-nya di situ dulu. Jadi selama dari tahun 2002 sampai sekarang ini mengajarnya bahasa Jepang. Iya, bisanya cuma itu soalnya. Waduh. Kemudian saya sempat baca-baca katanya Sensei juga pernah mengajar di Universitas ini Dr. Sutomo. Betul Sensei? Loh, kok ada rahasia saya diketahui? Oh iya. Ada Sensei, ada artikelnya. Iya, betul. Oh, gitu ya. Benar, saya pernah ngajar di. Jadi ya pengalaman mengajar saya itu terpatri di 3 kota. Jadi di Bandung 4 tahun, kemudian dari Bandung saya pindah ke Surabaya di Universitas Dr. Sutomo, itu ya 6 tahun, kemudian terakhir dari Surabaya saya pindah ke Malang, ke tempat lahir saya, akhirnya kembali lagi. Nah itu sampai sekarang. Jadi kok di total itu kira-kira mungkin ya lumayan lah 29 tahun. Sangat pro ini. Sudah Sensei pro ini. Kemudian Sensei, sebenarnya saya itu kan cita-cita saya juga ingin menjadi dosen gitu ya. Saya sebenarnya sudah punya plan gitu, nanti S1 selesai, mungkin mau bekerja dulu seperti Sensei tadi, kemudian lanjut S2. Nah setelah itu saya bingung Sensei bagaimana gitu memulainya untuk menjadi dosen gitu sih. Menjadi dosen ya. Kalau sekarang itu kan ini dosen apa nih? Dosen PNS atau di swasta ada nih? Ada bedanya ya ternyata. Enggak, maksudnya kan kalau misalnya mau jadi dosen PNS gitu ya, abdi negara, kan memang kriterianya sudah ada ya, terus jalurnya kemana sudah ada, ujiannya kemana kan udah ada ya, ujian PNS seperti itu. Jadi kriterianya juga sekarang kalau dosen kan harus S2. Jadi mau nggak mau kan memang harus dari S1 langsung aja melanjutkan ke S2. Kalau bisa sih, kalau saran Sensei ya kalau misalnya masih ada kesempatan lanjut aja ke S3 seperti itu, biar lebih mudah karena kriterianya menjadi dosen sekarang makin lama makin tinggi ya permintaannya. Terus berusaha lebih lagi ya Sensei. Iya betul, berusaha lebih lagi. Terus ya kalau misalnya sebenarnya sih gimana ya, mungkin ada keinginan setelah lulus itu biasanya ingin bekerja gitu ya. Cuma biasanya kebanyakan kalau sudah bekerja itu terus nanti suka malas ya mau kembali lagi belajar seperti itu. Sudah karena sudah uang. Enak. Secara umum kan begitu ya, walaupun ya enggak juga sih, tergantung orangnya. Tapi perlu usaha yang lebih keras gitu kalau sudah bekerja kembali lagi ke ini. Seperti itu. Sensei setelah 20 tahun lebih mengajar bahasa Jepang, ada nggak mungkin satu mata kuliah yang Sensei suka gitu waktu mengajar? Waktu mengajar atau waktu Sensei belajar? Waktu mengajar. Oh, mengajar. Waduh, kok ditanya mata kuliah apa ya yang Sensei sukai waktu mengajar? Kayaknya nggak ada ya. Saya itu kan lulus dari program studi bahasa dan sastra. Mungkin kalau ditanya Sensei, kalau misalnya Sensei mengajar, lebih suka mengajar bahasa atau mengajar sastra? Mungkin saya akan memilih senang mengajar bahasa gitu ya. Kalau sastra itu saya cuma penikmat aja, walaupun sebenarnya saya S1-nya skripsinya itu sebenarnya sastra ya, tapi saya sekarang penikmat saja. Saya suka mengajar mungkin di bidang bahasa karena selama kurun waktu yang ya 20 tahun itu saya memang banyak mengajar bahasa, skill ya terutama skill kemampuan bahasa. Cuma ya kalau sekarang mengajar itu kan sesuai dengan saya ditugasi apa seperti itu ya, dan saya akan berusaha supaya mengajar itu kan mata kuliah apapun tuh buat saya tantangan gitu, prinsip saya tantangan, bagaimana saya bisa menaklukkan tantangan itu seperti itu dan mencari
apa sih nih menariknya nih ngajar ini, yang menarik apanya gitu ya. Saya harus menemukan, oh ternyata ini loh menarik. Kalau kita udah menemukan, apa menariknya di sini, mungkin mengajar apapun menyenangkan ya. Jadi nggak ada yang favorit. Oh iya ya. Mata kuliah satu dilihat tantangannya bagaimana, terus dilihat sukanya apa gitu ya Sensei. Oh iya. Kemudian setelah mengajar selama 20 tahun itu tadi, akhirnya menjadi ketua program studi di pendidikan bahasa Jepang di Nikoga itu Sensei, itu mungkin bisa ceritakan bagaimana Sensei? Ceritanya bagaimana ya? Sampai bisa menjadi kaprodi ini ya. Ya cuma saya diamanahi oleh fakultas ya untuk ya membantu apa rekan-rekan sejawat di pendidikan bahasa Jepang. Kebetulan ya diamanahinya jadi ketua program studi ya, mendapat amanah ya dari fakultas, bukan karena hal lain seperti itu mungkin. Ya fakultas yang menentukan dan mempertimbangkan seperti itu. Iya, untuk tanggung jawab yang mungkin lebih besar gitu Sensei. Iya. Sebelumnya saya memang pernah sih jadi kaprodi di Universitas Dr. Sutomo. Ya, jadi ya alhamdulillah, maksudnya saya udah bisa membayangkan gitu bagaimana tugas-tugas kaprodi yang pasti tugasnya berat ya, jadi kaprodi. Dijalani saja Sensei. Tanggung jawabnya besar. Iya. Sensei, sekarang saya mau tanya-tanya soal pendidikan di waktu pandemi nih. Ini kan berbeda sekali ya dengan pendidikan yang sebelumnya. Nah, kami kan dari angkatan 2019 gitu Sensei. Jadi di awal ngerasain pembelajaran offline itu cuma 1 semester, di semester 1 saja. Iya. Kemudian semester 2 sampai semester 5 kemarin ini online gitu Online terus ya? Iya, 2 tahun itu online terus. Nah, awalnya itu ya teman-teman saya sih enggak ya. Teman-teman saya juga sebenarnya. Itu jadi agak males Sensei ini sebenarnya untuk mahasiswa kan mungkin lebih banyak di rumah, terus mungkin bosen juga, nggak bisa ketemu teman-teman. Jadi semangat belajarnya tuh agak lebih menurun gitu ya, daripada wajar sih. Iya. Kemudian meskipun positifnya sebenarnya juga banyak juga Sensei. Jadi mungkin lebih banyak waktu buat explore materi begitu ya Sensei. Nah, kadang mahasiswa juga lupa nih ada orang lain loh yang juga merasakan perbedaan itu, yaitu pengajar-pengajar kita, itu sensei-sensei kita. Nah, kalau dari sensei sendiri gimana Sensei? Kalau saya secara pribadi ya menanggapi mengenai pembelajaran online selama ini, mungkin satu hal yang menurut saya penting, saya kehilangan bagaimana ketercapaian aspek afektif. Afektif itu kan berkaitan sama mental, sama perilaku, seperti perasaan gitu. Kalau di online itu kan sulit ya, dosen itu memonitornya, melihat. Kalau di offline kan ada keterdekatan gitu ya dengan siswa seperti itu. Misalnya siswanya sedang ngantuk, siswanya sedang moodnya nggak ini, bisa gitu loh ya kita kita bisa gimana ngaturnya gitu. Nah kalau online kadang off cam ya, ini mahasiswanya ada atau enggak, pas sedang tidur ya atau sedang sedih gitu. Saya nggak bisa merasakan itunya gitu ya. Itunya yang hilang gitu, dan itu padahal penting gitu ya. Karena kan kalau misalnya bertatapan langsung, kadang itu guru itu kan bisa mengetahui, ini anak ini sedang nggak mood, anak ini perlu dimotivasi, anak ini gitu. Jadi aspek itunya yang menurut saya hilang gitu, dan itu penting kan ya dalam pembelajaran. Itu yang paling membedakan itu ya kalau saya sebagai guru. Iya. Kemudian selain itu kan kalau pembelajaran offline dan online kan berbeda nih Sensei. Mungkin ada tantangannya sendiri-sendiri gitu Sensei. Kalau buat saya ada sekali. Saya ini kan kelahiran generasi apa
apa tuh istilahnya, X apa sebelum X. Yang jelas teknologi ya, teknologi bagaimanapun sebagai pengajar saya harus bisa beradaptasi kan ya dengan itu. Ya kebetulan saya ini orangnya agak kepoan juga ya. Walaupun kalau orang Jawa bilang gratul gitu ya, saya pengen tahu gitu ini apa. Itu berkaitan dengan apa teknologi ya, explore apa metode-metode belajar yang menggunakan ya teknologi sekarang kekinian itu yang menjadi tantangan buat saya. Karena kan harus paling tidak harus mengikuti zaman dan kebutuhan seperti itu. Jadi penyesuaiannya penyesuaiannya, adaptasinya. Kemudian kan untuk semester depan ini dari surat rektor itu UB akan diadakan pembelajaran offline lagi. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan apa sih yang disiapkan untuk itu gitu Sensei? Untuk menyambut pembelajaran offline kembali gitu. Yang jelas ya kesiapan kita dalam ya seperti biasa ya mungkin dari segi pembelajaran itu metodenya atau ya materinya seperti itu kan ya harus dilihat juga. Kemudian ya untuk keamanan karena kita kan tidak tahu ya pandemi itu kan kondisinya naik turun ya. Betul. Seperti itu mungkin ya kita harus tetap menjaga prokes itu harus diperhatikan ya. Komposisinya misalnya rencananya kan wacananya itu 50-50 ya 50% 50% hybrid ya. Ya mungkin ini kerja yang besar untuk fakultas ya untuk mengatur jalannya PBM seperti itu. Jadi meskipun nanti akan offline tapi berbeda ya Sensei dari 2 tahun yang lalu. Ada penyesuaian lagi. Wacananya kan ya hibrid ya. Seperti itu. Sedang digodok kok itu di fakultas ya mengenai itu. Jadi mungkin nanti ada perubahan juga kita belum tahu ya Sensei. Betul. Mengikuti arahan dari pemerintah juga kondisi Sensei. Ya. Kadang dulu kan beberapa kali kita wacana ya mau offline mau hybrid atau kondisinya ternyata meningkat lagi itu virus ya. Akhirnya kecewa lagi. Saya ini takutnya sampai semester 8 online gitu ya. Jadi anak online. Iya, nanti wisudanya online. Waduh, saya kurang ini Sensei. Kemudian Sensei terakhir ini pertanyaan terakhir. Jadi mungkin saya ingin minta mungkin sepatah 2 patah kata gitu sebagai pesan untuk teman-teman mahasiswa pendidikan bahasa Jepang atau mungkin teman-teman mahasiswa lain yang sedang menonton kita pada kali ini gitu, Sensei. Pesan dan saran ya. Kalau saya mengharapkan teman-teman ya terutama mahasiswa pendidikan bahasa Jepang tetap optimis ya, tetap optimis. Memang kita nggak tahu kondisinya akan seperti apa berikutnya, tapi tetap optimis, tetap percaya pada kemampuan diri sendiri. Kemudian mungkin ya tetap mengeksplor ilmu pengetahuan ya, mungkin jangan menyandarkan hanya pada bahasa Jepang saja ya, karena kita kan punya sumber belajar banyak. Jadi ya belajar apa saja karena kita tidak tahu nanti itu yang akan membawa kita sukses tuh yang mana, apakah pelajaran bahasa Jepang atau yang lain-lain. Jadi mungkin itu ya, optimis, percaya pada diri sendiri, mengeksplor diri terus, melihat potensi kita tuh di mana gitu ya, supaya kita punya banyak alternatif untuk langkah berikutnya. Mungkin seperti itu. Sama sebenarnya ini sih saya ini bukan ustazah bukan apa, cuma menurut saya ini hal penting yang tidak boleh dilupakan. Kita belajar banyak ilmu tapi jangan lupa kita juga belajar ilmu agama karena itu penting ya, itu yang mendasari kita gitu loh, mendasari prinsip kita, yang menjaga kita. Kalau misalnya kita gagal, kita enggak, itu yang bisa menyelamatkan kita. Seperti itu. Jadi tetap belajar ilmu agama. Toh sekarang itu banyak ya ustaz-ustazah yang kekinian gitu, yang belajarnya menyenangkan gitu. Itu jangan dilupakan. Karena itu
sumber keselamatan dan kesuksesan yang mendampingi kesuksesan kita di dunia, seperti itu. Jadi kuncinya itu tadi yang pertama optimis ya Sensei, kemudian explore pengetahuan, entah itu pengetahuan umum mungkin belajar bahasa lain atau teknologi dan ya apa aja yang sesuai dengan minat kita, passion kita, potensi kita, kan yang tahu diri kita sendiri. Dan yang terakhir mempelajari agama itu jangan lupa ya teman-teman. Nah Sensei, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya pada hari ini. Banyak sekali yang bisa kita pelajari dari Sensei. Sama-sama, terima kasih. Semoga sehat selalu. Semua sehat-sehat. Amin. Ya. Semoga kesuksesannya bisa menular ke mahasiswa-mahasiswa yang lain. Baik, sekali lagi terima kasih Sensei atas waktunya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton podcast Nikiasto pada kali ini. Jangan lupa untuk saksikan terus podcast Nikiasto di platform-platform kesayangan kalian semua. Konnichiwa. Terima kasih. Terima kasih.